fungsi yang berikutnya yang bisa menjadi manfaat daripada RTH atau taman kota ini adalah sebagai tempat perlindungan daripada plasma dusta atau organisme yang hidup di dalamnya seperti itu. Dan yang tak kalah penting adalah fungsi adalah sebagai pengendali air seperti itu, tata air. Karena kita tahu di beberapa kota yang mau ini adalah untuk daerah-daerah resapan ini adalah sebagai pengendali untuk RTH ini sebagai pengendali air sehingga terjadi banjir. Dan yang tak kalah menarik adalah tentunya fungsi estetika ya. Nah, di setiap kota ini memang harus mencerminkan daripada suatu daerah. Estetika ini yang perlu ditekankan dalam penataan suatu taman kota. Nah, adapun manfaat daripada taman kota ini tentunya adalah kalau setiap kota pasti mencerminkan daripada suatu identitas suatu daerah. Nah, kota Jayapura, katakan kota Jayapura pastinya taman-taman kota ini mencerminkan kondisi masyarakat yang ada di kota Jayapura seperti itu. Dan yang kedua adalah untuk edukasi ya sebagai salah satu sarana riset. Di beberapa kota ya ini ada beberapa tempat yang memang taman-taman kota itu, hutan kota menjadikan satu riset tempat penelitian sehingga bisa menjadi manfaat bagi dunia-dunia pendidikan akademik seperti itu. Dan yang manfaat berikutnya yang tak kalah menarik adalah sebagai sarana rekreasi aktif. Jadi kalau bisa di kota-kota rekreasi aktif artinya masyarakat bisa datang berinteraksi secara sosial dengan masyarakat lainnya di taman-taman kota. Artinya kalau kita dilihat di negara-negara maju, fungsi taman kota ini sangat-sangat vital ya. Terutama misalnya untuk ada fungsi untuk anak-anak. Nah, kota Jayapura ini kan sebagai kota yang ramah anak dan lingkungan, tentunya juga menyiapkan taman ini untuk mereka bisa berinteraksi. Fungsi sosial dan fungsi daripada interaksi rekreasi aktif daripada taman-taman kota. Yang berikutnya adalah tentunya dengan keberadaan taman-taman kota ini otomatis akan membuat ekonomi ya. Nilai ekonomi lahan suatu perkotaan akan meningkat seperti itu. Katakanlah daerah-daerah dikit kalau kita lihat contoh sekalian kemarin ya, kalau tidak tertata kan kurang bagus. Tetap setelah beberapa CSR dari BUMN masuk, mereka menata dan akan kelihatan nilai ekonomi yang seperti itu ya. Di kota Jayapura sendiri ada sejumlah taman kota seperti Taman Mesran, Taman Imbi, dan Taman Mandiri yang selain memiliki fungsi ekologis juga mempunyai fungsi dan manfaat secara sosial. Taman-taman tersebut keberadaannya sangat bermanfaat bagi aktivitas warga kota Jayapura, baik sebagai tempat rekreasi yang murah meriah dan mudah dijangkau, juga merupakan tempat bersantai melepas penat. Di beberapa taman kota, masyarakat juga sering memanfaatkannya sebagai tempat olahraga karena taman kota biasanya dilengkapi dengan jogging track. Sementara bagi anak-anak, taman-taman kota tentulah menjadi salah satu tempat bermain yang ideal karena taman kota juga difasilitasi dengan sarana bagi anak-anak untuk bermain, bahkan berekspresi dan mengeksplor kemampuan motorik mereka. Taman-taman kota tersebut juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, bahkan penelitian, serta tempat untuk berinteraksi sosial antara warga kota Jayapura, juga sebagai sarana penggerak kegiatan ekonomi. Untuk kesinambungan suatu lingkungan memang peran serta itu tidak hanya dari satu pihak ya, tetapi multisektoral. Yang pertama tentunya dari pemerintah ya. Nah, pemerintah sebagai pelaku dalam melaksanakan suatu ketentuan. Nah, dari undang-undang dengan peraturan-peraturan yang terkait, otomatis pemerintah sebagai pelaku utama di sini. Yang berikutnya adalah tentunya dari sektor swasta. Nah, dari sektor swasta ini adalah bagaimana melihat ruang terbuka hijau ini bisa dioptimalkan dengan memfungsikan. Nah, kalau kita lihat di kota Jayapura ini kan banyak dari BUMN yang memiliki taman-taman kota, misalnya di Purasko ada Taman Mandiri dan sebagainya seperti itu. Yang aktor-aktor yang berikutnya yang berperan dalam penentuan RTH ini adalah tentunya masyarakat kota itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat kota ini tentunya berkepentingan terhadap tersedianya ruang terbuka hijau atau taman-taman kota yang ada di berbagai kota dengan fungsi ekologisnya tadi, ada menjaga kestabilan daripada suatu lingkungan. Nah, yang berikutnya siapa kira-kira? Nah, selain masyarakat itu tentunya adalah masyarakat yang datang ya, pendatang ya. Artinya kalau visitor katakan kita berkunjung ke suatu daerah, otomatis kita mendapatkan manfaat daripada RTH atau taman itu seperti itu. Nah, yang tak kalah menarik adalah tentunya adalah media. Nah, seperti ini adalah media massa, baik itu elektronik maupun cetaknya, yang merupakan memberikan opini publik terhadap fungsi dan manfaat serta keberadaan daripada taman-taman kota ini seperti itu.
Tentunya peran media ini sangat-sangat penting ya. Bersyukur bahwa kita di Papua ini teman-teman media sangat mensupport seperti ini, karena keberadaan taman-taman kota ini adalah suatu hal yang sangat mutlak di suatu kota. Taman-taman kota yang ditata sedemikian rupa juga memberikan nilai estetika tersendiri bagi sebuah kota. Taman kota menjadi ornamen penghias dan memberikan keindahan yang bisa dinikmati oleh warga kota atau wisatawan yang kebetulan datang berkunjung. Semakin indah penataan sebuah taman kota, maka nilai estetikanya akan semakin tinggi dan tentunya akan semakin banyak dikunjungi oleh warga, serta akan berdampak signifikan pula terhadap fungsi sosial dan ekonominya. Suatu kota yang memiliki banyak taman kota yang ditata dengan apik dan dilengkapi sarana dan fasilitas penunjang yang memadai, maka kota tersebut akan tampak semakin cantik dan indah. Dengan semakin banyaknya pepohonan akan membuat kota tersebut semakin sejuk. Olehnya itu, warga juga harus berperan dalam upaya menjaga kelestarian taman kota. Para pengunjung taman seharusnya tidak membuang sampah sembarangan, karena di taman-taman tersebut sudah dilengkapi dengan tempat-tempat untuk menaruh sampah. Sayangnya, kesadaran pengunjung taman terkadang masih sangat kurang dalam menjaga fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum tersebut. Di dalam undang-undang sebenarnya itu kan ada yang namanya RTH publik, ada RTH private. Nah, RTH private ini adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh perseorangan. Contohnya misalnya di perumahan-perumahan, di rumah-rumah. Nah, kalau semua warga atau setiap warga memiliki kesadaran ini, sebenarnya kalau di Kota Jayapura ini kan di regulasi kita kan sebenarnya sudah ada ya dari Perda kita bahwa untuk setiap pembangunan itu adalah memikirkan ada persentase pembangunan.
tanah privat atau lahan-lahan pribadi. Untuk menjaga sirkulasi udara dan demi estetika, maka di halaman-halaman rumah warga pun sebenarnya dapat dibuatkan taman-taman mini untuk menjadikan lingkungan dan halaman di sekitar rumah menjadi asri. Semua taman-taman di kota ini dalam tanda kutip semua sudah disediakan oleh pemerintah adalah untuk fungsi sosial itu. Tetapi tidak serta-merta bahwa semua ini bisa optimal. Sebenarnya fungsi taman kota untuk sebagai interaksi sosialnya adalah bagian berkumpulnya masyarakat, bertemu masyarakat untuk mereka saling berinteraksi. Nah, kalau di pengalaman saya ketika saya di luar, itu adalah taman-taman kota ini banyak fungsi, apakah itu untuk anak-anak kecil, mereka ada playground, tempat bermain anak-anak, kemudian biasa untuk manula-manula mereka disiapkan untuk area untuk jogging track, untuk mereka berjalan. Nah, seperti ini mungkin ke depan kita memperhatikan fungsi taman-taman ini. Artinya tidak hanya sebagai interaksi yang usia produktif, tetapi kita juga memperhatikan untuk yang manula seperti itu. Jadi memang taman-taman ini fungsi untuk semua orang seperti itu. Nah, dari segi infrastrukturnya mungkin kalau saya melihat mungkin yang perlu ditambahkan itu adalah bagaimana akses untuk katakanlah difabel. Difabel ini orang-orang yang memang memiliki keterbatasan, misalnya tadi orang-orang tua. Orang-orang tua kan senang kalau misalnya ke taman-taman itu bisa menikmati pemandangan hijau, mereka bisa dengan tongkat atau kursi roda seperti itu. Kemudian juga untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak mereka sarana bermain ini adalah ketika mereka datang disiapkan permainan. Jadi beberapa taman ini sudah disiapkan, itu taman bermain anak-anak. Saya pikir ini sangat-sangat penting ya, sangat penting bagi masyarakat ketika menggunakan daripada fungsi taman-taman kota ini untuk interaksi sosial. Kalau untuk saya memang artinya kita harus ada namanya simbiosis mutualisme ya, artinya ada hubungan yang saling menguntungkan. Ketika masyarakat menggunakan taman itu otomatis mendapatkan manfaat daripada taman itu. Tetapi kita juga sebagai pengguna harus melihat apa peran kita. Contoh yang paling sederhana adalah ketika membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita lihat di taman-taman kota kan disediakan tempat sampah. Nah, ini mungkin menjadi harus perhatian karena kalau kita melihat di taman-taman kota ini memang banyak juga yang dalam tanda kutip sampahnya berserakan. Nah, ini saya pikir perlu kesadaran kita semua untuk penggunaan karena pemerintah sudah menyiapkan ini. Dan